Shalom Ibu. Tanpa mengurangi rasa hormat pada ketulusan dan hadirat Allah, saya mohon izin untuk mengambil video ya, agar semuanya nanti diposting di YouTube. Pemberitaan firman sore hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang lagi, bukan cuma kita di sini. Boleh ya? Makasih. Yang kedua, saya lihat pada sore hari ini banyak sekali ibu yang cantik-cantik. Tapi yang cantik-cantik dan baik hati kelihatan nampak jelas hanya yang di depan sini. Pandangan saya yang kurang menjangkau di belakang. Karena itu bolehkah saya mengundang yang cantik-cantik di belakang, yang di tengah maju ke depan, yang di belakang maju ke tengah? Boleh? Hanya yang cantik dan baik hati. Yang tidak cantik dan jahat dia tetap di belakang. Itu yang baik-baik hati maju ke depan, yang hati-hati jahat dia tetap di belakang. Oh, ternyata baik hati semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, ternyata semuanya baik hati. Amin. Bapak Ibu, ibu-ibu yang saya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah saya saat ini sudah saya khotbahkan sebenarnya di lansiara yang kedua tadi, tapi akan saya tambahkan beberapa satu dua hal yang baru. Dan selain daripada itu saya akan membuka ruang tanya jawab sebentar sesudah khotbah ini. Jadi mohon kiranya 3 sampai 5 ibu-ibu yang berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat, tanggapan atau pertanyaan. Boleh yang berkaitan dengan teks yang kita baca, boleh juga hal-hal umum tentang hal-hal kehidupan beriman kita, juga tentang pelayanan dan lain sebagainya. Ya, baik, kita mulai. Jadi teks firman yang kita baca ini, dari dalamnya kita dapat memetik beberapa poin pelajaran. Yang pertama, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ialah keselamatan dalam 3 dimensi waktu. Lampau, sekarang, dan di masa yang akan datang. Atau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sedang diselamatkan, dan yang akan diselamatkan. Sudah diselamatkan oleh karena Allah telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, menderita sengsara, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa saya dan saudara-saudara. Lalu Roh Kudus mempertemukan orang-orang yang sudah ditentukan Allah, ayat 30, untuk dibenarkan, untuk diselamatkan. Roh Kudus mempertemukannya dengan firman. Lalu Roh Kudus dan firman mendownload, menimbulkan iman di dalam hatinya. Sehingga oleh iman itu karya penebusan Kristus di kayu salib berlaku, dikenakan. Tanpa iman karya penebusan Kristus di kayu salib itu tidak berlaku. Nah, jadi itu yang sudah terjadi kepada kita di masa yang lalu. Tetapi sekarang ini kita masih sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Sehingga kita seringkali masih jatuh di dalam dosa. Secara status kita sudah dibenarkan di hadapan Allah melalui penebusan darah Yesus. Tetapi secara natur tubuh kita ini masih berdosa, masih akan binasa. Kita masih akan diperhadapkan dengan rupa-rupa tantangan, cobaan, godaan, pergumulan, dan bahkan penderitaan-penderitaan, bahkan penderitaan-penderitaan yang hebat sekalipun. Kita masih akan mengalaminya dalam perjalanan hidup kita sekarang ini. Akan tetapi teks firman yang kita baca ini mengatakan penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita alami pada saatnya nanti, pada akhir dari sejarah ini. Nah, sebanding.
Kemuliaan kekal di mana setiap orang percaya itu akan dibangkitkan dari antara orang mati. Yang belum mati, tubuhnya akan diubahkan. Yang sudah mati dibangkitkan, lalu kemudian diberikan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Lalu kemudian akan hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana tidak ada lagi derita. Di sana tidak ada lagi kejahatan. Di sana tidak ada lagi dosa. Yang ada adalah kebahagiaan sepenuhnya, paripurna, sempurna, saudara-saudara, yang tidak sebanding sedikit pun dengan penderitaan kita di dunia ini. Itu yang pertama. Maka lalu kemudian yang kedua, dari firman yang kita baca tadi, mengarahkan kita pada suatu kesadaran bahwa kita yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang membuat hidup kita ini tidak luput dari penderitaan itu, ada jaminan Allah melalui Roh Kudus yang akan menolong kita agar supaya kita mampu menjalani hidup yang tidak luput dari tantangan, cobaan, godaan dan penderitaan, yang akan membuat kita tabah, kuat menghadapi semuanya itu sampai kita mengalami kemenangan di dalam kemuliaan kekal yang sedang kita nantikan. Jadi, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, realita penderitaan itu adalah merupakan realita yang sangat konkret. Nah, bukankah hidup kita memang tidak luput dari rupa-rupa tantangan, penderitaan dan pergumulan? Nah, katakanlah tadi saya katakan di lansia, contoh konkret ialah hidup kita yang makin bertambah umur, makin menjadi tua, makin mengalami kemerosotan secara fisik, sehingga banyak yang sakit-sakit. Dan bahkan seorang filsuf dari Jerman, Heidegger, dia mengatakan manusia adalah makhluk yang sedang berjalan menuju pada kematiannya. Jadi saya dulu waktu masih umur 25 tahun itu, ada beras 60 kg satu karung. Beras dulu 60 kg satu karung. Kalau sekarang kurang 50 kg satu karung. 60 kg, umur 25 tahun. Saya angkat sendiri tanpa bantuan, saya pikir. Tapi waktu saya umur 45 tahun, saya coba angkat sendiri. Baru sampai di paha, saya angkat. Sebetulnya itu tulang pinggang. 2 hari kita tidur, tarikan di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Sakit sekali, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Sakit sekali. Ternyata kekuatan saya di umur 45 tahun tidak seperti waktu di umur 25 tahun. Apalagi sekarang sudah umur 53 tahun. 20 kg pun saya masih pikir-pikir untuk mengangkat. Kalau 10 kg kaca-kaca. Jadi tubuh kita ini adalah tubuh yang merosot, bukan tubuh yang progresif, yang makin hari makin maju, makin hari makin cemerlang, makin hari makin berkilau. Walaupun ibu-ibu bisa membuat makin tua makin kinclong, makin berkilau melalui berbagai teknologi kosmetika sekarang. Kata kosmetika itu dari kata Yunani kosmos. Kosmos itu artinya alam semesta, ya. Alam semesta ini begitu tertata, teratur, dicipta oleh Sang Pencipta. Saking tertata, teratur dari segi waktu, dari segi penempatan, sampai Tuhan pun sebagai pencipta dia menentukan garis pantai itu batasnya di mana ombak itu datang. Teratur sekali kosmos ini sehingga menjadi indah. Nah, dari kata itu muncul istilah kosmetika yang berkaitan dengan wajah yang teratur, wajah yang tertata, ditata sedemikian rupa sehingga kelihatan indah sekali. Nah, itu saya suruh maju tadi biar saya lihat wajah dari ibu-ibu yang cantik-cantik dan indah-indah serta baik hati. Tidak makin hari makin progres, tidak makin hari makin bersinar, tidak makin hari makin redup. Itulah tubuh kita. Dan itulah penderitaan. Baru satu contoh. Ini
Ini baru penderitaan akibat dari natur tubuh kita yang merosot. Belum penderitaan oleh karena perbuatan jahat dari sesama. Minggu lalu kita dihebohkan dengan berita seorang suami membacok istrinya. Jahat sekali, saudara-saudara. Di Jakarta, di tetangga dari istri saya, ada suami yang membunuh 3 anaknya. Samping lorongnya, rumahnya di Lentengan, rumah keluarga istri saya. 3 anaknya dibunuh. Jahat sekali. 2 bulan yang lalu saya dan istri saya nonton satu film, saya sudah lupa apa judulnya, yang diperankan oleh Jason Statham, tentang penipuan-penipuan yang dialami oleh para lansia yang mengakibatkan rekeningnya ludes. Jadi yang paling banyak mengalami atau jadi korban penipuan investasi online, penipuan rekening. Ada yang telepon, ibu, nomor rekening Anda mendapatkan hadiah bonus 5 juta rupiah. Kalau ibu mau terima silakan pergi ke ATM sekarang. Nanti saya tuntut untuk mendapatkan bonus itu. Begitu sampai di mesin ATM dituntun, harus tekan tombol ini, tombol ini, tombol ini. Sudah selesai, ibu sudah terkirim, silakan dicek. Begitu dicek, 25 juta isi rekeningnya habis. Ada yang langsung pingsan di tempat. Begitu dibawa ke rumah sakit langsung get over, saudara-saudara, karena perkara 25 juta. Penipuan. Yang paling banyak mengalami penipuan adalah lansia. Karena itu muncul film itu. Maka hati-hati dengan penipuan-penipuan melalui investasi online, melalui cara-cara yang seperti saya gambarkan tadi. Kejahatan manusia, saudara-saudara, mendatangkan penderitaan. Belum kejahatan alam, nature of it. Bencana banjir 2014 ya, di Tikalabarus. Bencana gempa bumi, bencana tanah longsor, semua itu adalah kejahatan alam. 1-2 minggu terakhir ini kita merasakan bumi ini sedemikian panas. Oleh karena apa? Oleh karena lapisan ozon yang ada di atmosfer makin besar kebocorannya. Karena apa? Karena gaya hidup manusia. Yang mau bikin kita angkat dari jambul di sini, zat aerosol adalah zat yang naik dari bumi menuju ke atmosfer, merusak lapisan ozon di atas. Akhirnya sinar matahari tidak dibendung lagi oleh lapisan ozon. Kita merasa panas sekali, saudara. Puji Tuhan 2-3 hari ini ada hujan-hujan sehingga panasnya tidak begitu terasa lagi. Itu kejahatan Allah. Akan tetapi di tengah-tengah rupa-rupa penderitaan, oleh karena kejahatan manusia, oleh karena penipuan, oleh karena kriminalitas, oleh karena pengkhianatan, ada pemeliharaan Allah yang meneguhkan kita, yaitu apa? Yaitu melalui Roh Kudus. Jadi teks firman Tuhan kita di minggu yang berjalan ini masih berkenaan juga dengan momentum perayaan dan peringatan Hari Ketuanan Roh Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu 2 minggu yang lalu. Ada Roh Kudus yang membantu kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan. Untuk apa? Untuk menolong kita berdoa kepada Tuhan. Seringkali di tengah-tengah pergumulan yang hebat, kita tidak tahu lagi mau berdoa seperti apa. Di tengah-tengah pergumulan yang hebat, kita tidak mampu lagi berdoa kepada Tuhan. Akan tetapi Roh Kudus yang dicurahkan diam di dalam kita, menolong kita untuk menaikkan dalam doa segala keluh kesah kita. Jadi doa keluh kesah Roh Kudus atas nama kita dibawa kepada Allah Bapa di surga, saudara. Saudara, bahkan ada orang-orang sebagian besar lansia
yang tak bisa berbuat apa-apa lagi oleh karena mungkin karena penyakit Alzheimer, kelupaan, sehingga tidak berdoa lagi. Tapi dia orang percaya yang tekun semasa dia masih sehat, tapi sudah mengalami kelupaan, kebingungan, tidak fokus lagi, tidak berdoa lagi, tidak ibadah lagi, saudara-saudara. Siapa yang membantu dia berdoa? Roh Kudus. Dalam kelemahan Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Ada orang yang sudah mengalami stroke sehingga tak berdaya, kesadaran hilang, tidak berdoa lagi. Tetapi dia adalah orang yang beriman, yang semasa dia sehat, dia bertekun di dalam peribadahan, dia bertekun di dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga dia sangat bergantung pada doa orang-orang lain, pada doa gereja. Tapi terbatas sekali. Dia ada di rumah sakit selama berbulan-bulan, ada di rumah selama bertahun-tahun, sampai tangan jadi begini. Saya pernah melihat kurus sekali karena kehilangan kesadaran oleh sebab stroke. Gereja tidak tiap hari datang mendoakan, pelayan khusus tidak setiap hari datang mendoakan, pendeta tidak setiap minggu datang mendoakan. Tetapi ada Roh Kudus yang dalam kelemahannya tidak bisa lagi mengungkapkan doa-doa pribadinya. Roh Kudus atas namanya membawa doa keluh kesahnya kepada Tuhan. Saya dan istri saya pernah mendoakan satu pokok doa. 4 tahun lamanya kami berdoa, saudara, dengan sungguh-sungguh, tidak pernah dijawab. Sampai saya katakan kepada istri saya tidak mau doakan lagi. Saya katakan kepada istri saya, Tuhan sudah tidak berkenan tentang apa yang kita minta ini. Tidak usah lagi doakan itu. Kami berhenti mendoakannya. 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun, tahu-tahu apa yang kami pernah minta selama 4 tahun itu dijawab oleh Tuhan, saudara-saudara. Rupanya kami sudah berhenti mendoakan itu selama 5 tahun. Akan tetapi Roh Kudus masih mendoakannya. Karena keterbatasanku, karena kelemahanku, karena keterbatasan istriku, karena kelemahan kami berhenti berdoa, kami berputus asa. Tetapi Roh Kudus tidak pernah berputus asa. Roh Kudus atas nama kami menaikkan doa keluh kesah dan permohonan kami kepada Tuhan. Yang mungkin Tuhan katakan sejak kami pertama mendoakannya. Malaikat tulis begini, bikin schedule, 9 tahun kemudian baru jawab dengan doa. Kalau jawab sekarang bahaya. Belum saatnya, belum waktu. Jadi tidak ada doa kita, satu kata pun dalam doa kita yang sia-sia, saudara. Tidak ada satu kata pun dalam doa kita yang sia-sia. Kenapa? Satu, Tuhan menyimpannya di surga, akan dijawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kedua, meski sekalipun kita berhenti mendoakannya oleh karena kelemahan kita, Roh Kudus masih terus mengumandangkannya dalam doanya tanpa ucapan kepada Tuhan. Nah, yang saya mau tambahkan dari Indonesia tadi adalah ada yang menafsirkan bahwa keluhan-keluhan yang tak terucapkan di sini atau doa-doa yang tak terucapkan yang dibawa oleh Roh Kudus atas nama kita di sini adalah doa dalam bahasa roh. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi kemudian diajarkan oleh karena Roma pasal 8 ini, maka kalau kita di tengah-tengah pergumulan, maka berdoalah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yaitu apa? Sikara dan seterusnya. Tapi kalau seperti itu kan terucapkan. Jadi bukan itu maksud dari ayat ini. Maksudnya kan memang keluhan-keluhan yang silent, keluhan-keluhan dalam hati yang tidak kita perkatakan, tapi yang diperkatakan oleh Roh Kudus tanpa sepengetahuan kita. Ya iya dong, silent. Sebab bayangkan kalau kita sendirian, lalu kemudian kita dengar ada orang yang berdoa dengan suara kedengaran di dekat kita, takut enggak kita? Pasti takut. Tetapi memang begitu cara kerja dari Allah Roh Kudus, silent, diam, tak terucapkan. Maka pemahaman
sehingga bahasa roh. Salah satu ayat Alkitab yang dijadikan sebagai dasar dalam rangka mempraktekkan bahasa roh secara bapak-bapak itu ini, tetapi ini namanya misunderstanding, gagal paham, salah memahami. Karena bahasa roh kalau di Kisah pasal 2 itu bahasa roh ialah bahasa yang dipakai oleh manusia dari bangsa-bangsa, sehingga ketika para murid berbicara dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang datang dari berbagai bangsa di Yerusalem waktu itu, mereka heran sekali, mereka tercengang-cengang. Masa kita ini orang Elam, Media, Pontus, Kapadokia, Mesir, Asia, Libya, kita mendengar mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Apa-apaan ini? Jangan-jangan mereka mabuk. Itu bahasa roh yang dicatat di dalam Alkitab, yang pernah terjadi dicatat di dalam bibliografi atau catatan riwayat hidup seorang penginjil besar yang bernama Billy Graham. Suatu ketika Billy Graham mendapat KKR memberitakan Injil di Afrika. Lalu penerjemah yang dia bawa di dalam timnya pagi-pagi jatuh sakit, sakitnya cukup parah dan bisa bangun, lemah sekali. Timnya Billy Graham itu berdoa dengan seluruh hati memohon anugerah Tuhan supaya kesembuhan terjadi pada penerjemahnya yang hanya satu-satunya. Tidak sembuh. Tetapi pada malamnya ribuan orang sudah kumpul di lapangan. Billy Graham harus berkhotbah. Mau tidak mau, tanpa penerjemah, dia tampil di podium menyampaikan khotbahnya. Begitu dia berkhotbah, saudara, semua orang tertegun memperhatikan setiap firman yang diperkatakan. Selesai ibadah, baru ketahuan ternyata Billy Graham berkhotbah dengan bahasa Inggris karena dia orang Amerika. Tetapi orang-orang Afrika yang mendengarkan khotbah itu mendengar Billy Graham berkhotbah berbicara dengan bahasa Afrika. Itu baru asli bahasa roh. Yang dicatat di dalam Alkitab sekarang bapak-bapak tidak ada dalam Alkitab. Jadi itu karang saja. Itu kebohongan. Jangan ikut-ikutan. Karena diciptakan sejak tahun 1901 oleh dua orang pendeta yang bernama Charles Parham dan William Seymour di satu state atau negara bagian Amerika yang bernama Kansas. Di dalamnya ada satu kota yang bernama Topeka. Di dalamnya ada satu lorong yang bernama Azusa Street. Dua orang pendeta ini dia dari gereja Metodis, aliran Metodis, lalu kemudian keluar dan menciptakan aliran sendiri, aliran Pentakosta. Mereka puasa 40 hari memohon agar supaya Pentakosta di Kisah pasal 2 terjadi lagi pada saat itu. Saya mau katakan bahwa Pentakosta terjadi satu kali sepanjang sejarah, yaitu pada hari Pentakosta yang dicatat pada Kisah pasal 2. Tidak ada Pentakosta kedua, tidak ada Pentakosta ketiga, hanya satu kali. Sekali diturunkan oleh Tuhan Yesus dan Bapa dari sorga, maka sepanjang sejarah sampai hari Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus sudah ada pada gereja. Roh Kudus memenuhi gereja, memenuhi orang-orang percaya, tinggal di dalam hidup dari orang-orang percaya, tinggal di dalam persekutuan orang-orang percaya. Satu kali saja. Tapi ada ajaran sampai 2 kali, 3 kali. Itu bertentangan dengan Alkitab. Dari situ bahasa roh itu diciptakan. Memohon dalam puasa selama 40 hari supaya Pentakosta di Kisah 2 terjadi pada waktu itu. Dan mereka katakan terjadi. Tapi tidak dalil-dalil api, tidak ada tiupan angin kencang. Ya ada bahasa roh, tapi bahasa roh yang tidak seperti Kisah pasal 2. Bahasa roh secara apa-apa, menimbulkan kesan ada manifestasi Roh Kudus di sana. Maka banyak sekali yang tertarik. Seluruh dunia ini banyak sekali yang tertarik pada fenomena-fenomena seperti itu karena mengiranya sebagai keajaiban. Apalagi ditambah-tambah dengan ajaran-ajaran yang sangat menarik. Kenapa? Salah satu ajaran yang sangat menarik. Kalau engkau sakit, klaim dalam nama Yesus, engkau pasti sembuh. Sekarang saya tanya, kalau engkau sakit, klaim dalam nama Yesus, engkau pasti sembuh karena Dia adalah Tuhan yang ajaib. Sekarang saya mau tanya, sudah klaim dalam nama Yesus 1000 kali, kalau tidak sembuh, apa Yesus masih Tuhan? Logikanya begitu kan? Kenyataannya banyak yang tidak sembuh.
Ada adik kami di Jakarta, dia ada benjolan di belakang. Ini kisah nyata Bapak Ibu, tidak karang-karang saya dari mimbar ini. Suatu ketika dia lewat dengan mobil, ada tulisan KKR Mujizat di satu tempat, dia hadir. Dia didoakan. Waktu didoakan dicamar, benjolan di belakangnya, malam itu sembuh. Lalu diajak untuk kemudian terus beribadah di persekutuan itu, di aliran itu. Tetapi pulangnya benjolannya adalah saudara. Ini fenomena apa? Apa ini fenomena manifestasi dari Roh Kudus? Benjolannya ada. Waktu pulang di tempat ibadah didoakan, dicamar sampai pakai sekarang bapak. Hilang benjolannya, mujizat saudara-saudara. Betul KKR mujizat. Pulang ada lagi benjolannya. Itu fenomena apa? Itu bukan pekerjaan kuasa Roh Kudus kalau seperti itu. KKR mujizat, buta melihat, lumpuh timpang berjalan. Orang-orang buta datang. 1-2 orang disembuhkan, melihat lagi. Bagaimana dengan 40 orang yang datang yang tidak sembuh? Apakah Yesus masih Tuhan bagi mereka? Kan tadi tesisnya, klaim sakitmu dalam nama Yesus, engkau pasti sembuh. Karena dia adalah Tuhan yang ajaib. Jadi logikanya Yesus Tuhan yang ajaib, penyakit pasti sembuh. Sekarang kenyataan, kalau penyakit tidak sembuh, apa Yesus masih Tuhan? Nah itu pertanyaannya, ibu-ibu. Ini ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah yang semoga kita tidak tertarik. Walaupun banyak sekali yang tertarik. Karena itu kita harus terus belajar Alkitab, menjadi cerdas dalam pemahaman Alkitab, supaya tidak termakan oleh kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan dalam pelayanan yang penuh dengan tipuan seperti itu. Nah jadi, Roh Kudus membantu kita dalam doa-doa keluhan yang tak terucapkan itu bukan bermaksud bahasa roh, tetapi murni doa kalau kesadaran Roh Kudus secara silent sampai kepada Bapa. Maka apa hasilnya? Hasilnya itu yang ditulis pada ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Oleh karena Roh Kudus membantu kita dalam doa, atas nama kita mendoakan segala pergumulan kita dengan ungkapan-ungkapan yang tak terucapkan, maka Allah menjawab, yaitu dengan bekerja di dalam segala kejadian yang terjadi atas kita. Mau peristiwa-peristiwa yang mendatangkan kerugian atau keuntungan, mau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah akan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, ayat 28 ini menunjukkan 4 hal tentang Allah. Yang pertama, kalau Tuhan Allah itu bisa mengerjakan kebaikan melalui segala yang terjadi dalam hidup kita, berarti Dia itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau Dia tidak Maha Tahu, Dia tidak tahu kejadian apa yang menimpa kita, dan Dia tidak akan bekerja mendatangkan kebaikan. Kedua, ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu bukan Allah yang Maha Tahu saja, tetapi juga Allah yang Maha Hadir. Oke, Dia tahu apa yang menimpa kita, apa yang terjadi atas kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita Dia tahu. Tapi kalau Dia tidak Maha Hadir, Dia tidak bisa hadir dalam setiap kejadian yang menimpa kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. 3. Sekalipun Dia Maha Tahu dan Maha Hadir, kalau Dia tidak Maha Baik, meski Dia tahu, meski Dia hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi atas hidup kita, tapi kalau Dia bukan Maha Baik, Dia tidak akan mengerjakan kebaikan dari semua peristiwa yang terjadi atas hidup kita itu untuk kita. Maka yang ketiga itu menunjukkan Allah itu Maha Baik. Yang keempat, Allah itu Maha Kuasa. Sehingga meski Dia tahu apa yang kita alami,
meskipun dia hadir di semua peristiwa yang kita alami, meskipun dia maha baik mau melakukan kebaikan atas segala yang kita alami untuk kita, tapi kalau dia tidak maha kuasa, saudara-saudara, tidak akan jadi. Maka yang keempat, Allah adalah Allah yang maha kuasa, sehingga oleh karena dia maha kuasa, oleh karena dia maha tahu, oleh karena dia maha hadir, oleh karena dia maha baik, sekali lagi dia maha kuasa juga, maka dia dapat bekerja di dalam segala sesuatu peristiwa yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekarang kebaikan seperti apa? Itu yang dicatat pada ayat 29. Yaitu menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, menjadikan kita serupa dengan karakter Kristus. Oleh karena ketika nenek moyang kita pertama jatuh dalam dosa, yang pertama kali rusak adalah apa? Gambar Kristus di dalam diri kita, imago Dei, gambar Allah di dalam diri kita, citra Allah rusak oleh dosa. Maka Allah sedang memakai Roh Kudus untuk kemudian bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa? Yaitu lewat segala yang terjadi dalam hidup kita, Allah membuat karakter-karakter Kristus makin hari makin bertumbuh dalam hidup kita, makin hari makin nampak dalam hidup kita. Sehingga apa? Sama seperti Kristus, tahan, sabar dalam penderitaan sampai mati di kayu salib. Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang yang tabah. Kalau tadinya pergumulan sedikit saja sudah mengeluh, sudah menggerutu. Kalau tadinya dalam pergumulan kita bertanya, katanya Engkau mengasihiku, mengapa pergumulan ini tidak selesai juga? Mana kasihmu? Sekarang Allah memakai pergumulan itu membentuk kita menjadi orang yang bertanya. Di tengah-tengah pergumulan yang hebat ini, apakah aku masih tetap dapat mengasihi Tuhan? Di tengah-tengah kesesakan yang sedemikian hebat ini, apakah aku masih tetap dapat menaruh kesetiaan kepada Tuhan? Allah membentuk kita, mendatangkan kebaikan kepada kita, dengan semakin hari semakin menumbuhkan tabiat-tabiat Kristus dalam hidup kita, sehingga makin hari kita makin bertumbuh, makin menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah roh makin hari makin nampak dalam kehidupan kita. Melalui segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, Allah bekerja untuk membuat kita makin hari makin menjadi sosok pribadi yang rendah hati. Dulu sombong sekali, ceritanya tinggi, langit kecil-kecil bintang. Tapi sekarang dibentuk Tuhan melalui pergumulan, melalui segala peristiwa yang terjadi, membuat kita menjadi remuk dan mengakibatkan kita diproses menjadi orang yang rendah hati. Dulu begitu mengandalkan diri, sekarang mulai mengandalkan Tuhan. Itu kebaikan pertama yang Tuhan kerjakan, Tuhan hadirkan dalam hidup kita lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan lebih tertarik merubah diri kita daripada merubah situasi dan kondisi di mana kita berada. Tuhan lebih tertarik merubah kepribadian, karakter kita daripada merubah persoalan-persoalan, masalah-masalah kita. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak akan berubah. Bisa juga. Karena itu kebaikan-kebaikan di sini yang kedua maksudnya, kalau yang pertama tadi yaitu kebaikan-kebaikan karakter yang makin hari makin dibentuk. Yang kedua kebaikan-kebaikan itu bisa juga menunjuk pada berkat-berkatnya. Alami pergumulan, masalah yang besar, tapi justru mendatangkan berkat seperti yang dialami oleh teman kami, teman istri saya dan saya. Disuruh resign dari satu perusahaan, padahal sudah punya jabatan di situ,
penghasilannya cukup bagus. Begitu disuruh resign. Jadi pergumulan yang berat. Kalau sudah tidak kerja mau ngapain lagi? Mungkin dari pesangon yang dapat masih boleh bertahan hidup 2, 3, 4, 5 bulan. Tapi sesudah itu mau makan apa? Bagaimana dengan sekolah dari anak-anak? Jadi pergumulan, mereka berdoa, mereka nangis-nangis suami istri. Tetapi begitu dia resign, dapat sekedar pesangon, tahu-tahu dia dapat pekerjaan yang jauh penghasilannya lebih banyak daripada penghasilan sebelumnya waktu dia masih kerja di perusahaan. Lalu mereka katakan, puji Tuhan, kalau tidak alami pergumulan itu, tidak dapat penghasilan yang sebesar ini. Ini baru contoh dari kebaikan dalam bentuk berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan lewat pergumulan, persoalan, dan segala sesuatu yang menimpa kehidupan kita. Yang mungkin banyak contoh-contoh lain yang mungkin bisa jadi kesaksian dari ibu-ibu tentang bagaimana kebaikan-kebaikan Allah yang Allah kerjakan di dalam dan melalui segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang ketiga yang paling pokok adalah Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam bentuk kita tetap tabah, tetap tekun, memelihara kesetiaan iman sampai kemuliaan kekal itu tiba. Sampai hari Tuhan datang, di sana tidak ada lagi penderitaan. Hidup sekarang masih diliputi dengan penderitaan, masih tak luput dari berbagai kesesatan. Tetapi ada Roh Kudus akan menolong kita, memelihara kita, meneguhkan kita, dan bahkan mengerjakan kebaikan-kebaikan lewat segala pergumulan yang kita alami sampai kita tiba di sana pada hari Tuhan, hari kemuliaan kekal itu. Dan pujilah Kristus. Saya berhenti di sini dan silakan nanti saya tanya untuk ibu-ibu yang hendak menyampaikan entah pertanyaan, pendapat, atau sharing pengalaman kesaksian, disilakan. Ayo, manfaatkan waktu. Silakan. Saya tahu ibu di sini sudah cantik-cantik, baik hati, cerdas-cerdas lagi. Tapi dari semua ibu-ibu, istri saya yang paling cantik, paling baik hati, dan paling cerdas. Karena kalau kita tidak bilang begitu, sebentar berharap. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Silakan, ayo langsung inisiatif. Ayo, satu dari barisan sini, satu dari barisan sini, satu sini, satu sini. Silakan, laju kiri, kedua kiri, kedua kanan, pertama, satu-satu. Silakan. Iya, silakan. Ada satu ibu dari kolom 18. Oh, datang di samping sini, Bu. Udah main di sini. Shalom. Terima kasih. Saya hanya ingin bertanya Pak Pendeta yang dikasih lagi. Ketika saya sedang bekerja, tiba-tiba teman saya datang. Dia sedang pada diri. Dia duduk di depan saya. Bu Novin, saya mau tanya, apa? Sudah dengar? Kalau belum dengar, apa? Jelas ini. Lagi tren dengan Kristen progresif. Apakah percaya? Bagaimana saya dengar bagaimana? Dia jelaskan, saya
baik diselamatkan. Dengan dasar apa? Kalau pribadi saya, berbuat baik dengan iman yang saya jalani, keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus ke saya. Tapi bagaimana dengan Kristen progresif ini? Akhirnya makin tinggi. Saya hanya jawab, imanlah yang menyelamatkan engkau. Yang tidak masuk gereja, berbuat baik, it's okay. Oh good. Akhirnya saya bilang, silakan menjalani kalau itu benar. Tetapi bagi saya, berbuat baik itu dengan dasar kekristenan seperti Kristus ajarkan kita, itu kita jalani dan kita imani. Tetapi itu berbuat baik walaupun kita tidak masuk gereja. Saya tidak bisa jawab, tapi saya selalu balik. Imanlah yang menyelamatkan engkau. Itu Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, bagaimana? Karena sekilas ini saya hanya dengar hanya sedikit. Apalagi kalau di bidang akademik sangat luas. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Novin dan ibu-ibu sekalian yang saya kasih perempuan, awal bulan lalu itu saya dijadwalkan pelayanan dari satu sekarang dari ada saya masih ingat penetua 21 penetua yang mempertanyakan hal tentang Kristen progresif. Saya jawab sekedar pada waktu itu, dan begitu saya buka itu ternyata lagi viral tentang Kristen progresif. Dan saya pelajari sedikit dan oh ternyata itu inti ajaran. Lalu besoknya saya buat catatan, kira-kira ada komentar. Lalu saya buat videonya, saya jelaskan videonya saya sudah posting di YouTube. Nanti bisa cari Novin supaya bisa lebih lengkap. Malam ini mungkin terbatas. Lebih lengkap di YouTube, cari saja Kristen Progresif Pendeta Kristinov Pamicene. Ya. Tapi memang nama channel di YouTube saya adalah Oratio Semper Reformanda. Oratio itu artinya khotbah atau pidato, Semper itu artinya selalu, Reformanda itu mengubahkan. Oratio Semper Reformanda artinya pemberitaan Injil yang selalu mengubahkan. Entah cari di nama channel itu atau nama saya, Kristinov Pamicene dari Kristen Progresif, akan dapat. Saya juga posting di Facebook waktu itu secara tulisan ya. Kalau mau telusuri lini masa saya akan dapat. Jadi inti ajaran dari Kristen Progresif itu betul, satu, keselamatan oleh perbuatan baik. Dua, Alkitab bukan firman Allah secara keseluruhan. Ada yang salah, yang keliru dan bukan firman Allah dari Alkitab. Yang ketiga apa ya? Saya tahu ada 3. Ya. Keselamatan ada juga di agama-agama lain. Jadi itu 3 substansinya. Perbuatan baik dari jalan keselamatan. Kedua, Alkitab tidak seluruhnya firman. Ada yang salah, ada yang keliru, yang bukan firman dalam Alkitab. Yang ketiga, keselamatan terus dia juga di agama-agama lain. Nah, mencermati ajaran dari Kristen Progresif ini, saya mendapati kemiripan ajaran. Yang pertama dikeluarkan oleh yang namanya teologi liberal. Yang kemudian teologi liberal itu juga menghasilkan suatu aliran teologi yang bernama teologi religionum atau teologi pluralisme. Ya, jadi sebenarnya sama, teologi liberal, teologi religionum atau teologi pluralisme atau teologi agama-agama. Itu cuma nama-nama lain saja. Ajarannya seperti itu. Ya. Lalu kemudian di awal dasawarsa 80-an muncul yang namanya New Age Movement atau gerakan zaman baru. Sama ajarannya. Begitu ditelusuri kenapa? Oh, rupanya ajaran dari teologi liberal atau teologi agama-agama itu tidak laku. Tidak laku di kalangan akar rumput kekristenan, hanya laku di kalangan akademisi. Karena itu tadi akademisi ya, tadi disebutnya dia seorang akademisi juga. Hanya laku di kalangan akademisi itu juga tidak banyak.
Sebab di dalam kekristenan lebih banyak kalangan akademisi yang tetap konsisten dengan teologi tradisional. Ya memang teologi liberal itu juga disebut sebagai teologi modern, karena itu keluar dari ajaran-ajaran teologi tradisional. Teologi tradisional ajarannya seperti apa? Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Yesus Konstantinopel, itu teologi tradisional yang memang sudah dirumuskan sejak abad-abad awal, maka disebut tradisional. Rupanya tradisional ini melekat di situ stigma terkebelakang atau kuno, sehingga ada orang-orang pinter, cerdas, intelektualitas yang menciptakan teologi-teologi baru yang disebut teologi modern. Nah, itulah teologi liberal, teologi agama-agama. Mengajarkan yang tadi, keselamatan itu diperoleh dari perbuatan baik, bukan iman kepada Yesus. Agama, karena itu agama-agama lain di dalam juga ada keselamatan. Dan Alkitab tidak seluruhnya firman. Sebagian itu mitos. Nah, lalu ketika muncul ajaran New Age Movement di awal dasawarsa 80-an, sama, tidak laku juga. Jadi teologi liberal tidak laku di kalangan akar rumput kekristenan, hanya pada kalangan tertentu di kalangan akademisi, itu juga hanya di kampus-kampus tertentu, tidak di semua kampus teologi, universitas teologi, sekolah tinggi teologi dan sebagainya. Maka dikemas dengan nama baru, New Age Movement. Tidak laku lagi. Mungkin karena supaya jadi laku, sekarang dikemas dengan nama baru, Kristen progresif, supaya lebih lebih dekat ke akar rumput kekristenan ya, ajaran itu. Maka dipakai ajaran nama yang lebih keren dan lebih mengakar rumput. Langsung menyebut Kristen progresif. Nah, kata progresif ini artinya Kristen yang maju. Dia sebenarnya identik dengan modern, ya. Jadi ajaran yang lebih modern, yang lebih maju. Berarti itu menjadi dikotomi atau pertentangan dengan ajaran-ajaran Kristen yang tradisional, yang selama, selewat. Padahal justru yang tradisional itu karena bersumber dari Alkitab itu yang betul. Nah, sekarang saya tanggapi ajaran Alkitab, manusia diselamatkan dengan iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan baik. Kalau bicara perbuatan baik di agama-agama lain masih banyak yang lebih perbuatan baiknya lebih banyak dari orang Kristen. Iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik. Kenapa? Ini sudah berkali-kali sebenarnya saya sampaikan. Sorga itu tempat yang sempurna. Sorga hanya menerima makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna. Kalau sorga menerima ada satu manusia pun yang tidak sempurna, meskipun perbuatan baiknya nilainya 9,9, kan belum dia sempurna. Kalau diterima di sorga, orang yang perbuatan baiknya 9,9, maka sudah ada unsur yang tidak sempurna di dalam sorga. Maka sorga jadi tempat yang tidak sempurna. Dan tidak akan pernah terjadi seperti itu, karena sorga hanya menerima manusia yang sempurna dalam perbuatannya. Pertanyaan sekarang, ada tidak manusia yang bisa melakukan perbuatan baik yang sempurna, yang bisa melakukan ibadah yang sempurna, yang bisa melakukan diakonia yang sempurna, yang bisa mewujudkan amal jasa yang sempurna? Ada? Tidak ada lagi, saudara-saudara. Maka perbuatan baik tidak dapat menjadi tiket untuk manusia bisa tinggal di dalam surga yang kekal dan sempurna itu. Maka pertanyaannya sekarang, jadi bagaimana manusia bisa sempurna dan bisa diterima di surga? Cara dari bawah tidak ada, tapi syukur ada cara dari atas, yaitu Allah yang turun dari surga menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang menderita sengsara, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Segala dosamu sudah ditimpakan kepadanya di kayu salib itu. Akan tetapi tidak secara otomatis
Yesus sudah mati dan bangkit menebus dosa manusia, lalu otomatis semua manusia sudah diselamatkan. Tidak. Hanya yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi ayat 30, yang sudah ditentukan Allah untuk dipanggil oleh Allah, dia yang dibenarkan oleh Allah melalui apa? Penebusan dosa Yesus Kristus. Dibenarkan, maka sudah benar, sempurna, bisa diterima di tempat yang sempurna. Tetapi tidak otomatis Yesus sudah mati menebus dosa manusia, bangkit hari ketiga, lalu semua manusia dosanya sudah ditebus, sudah benar di hadapan Allah, sudah sempurna di hadapan Allah. Tidak otomatis. Kepada mereka yang ditentukan Allah untuk dipanggil dan dibenarkan, Allah melalui pekerjaan Roh Kudus mempertemukan mereka dengan Injil, dengan firman Kristus. Begitu dengan firman Kristus, jadi percaya. Puji Tuhan, akses kita ini untuk mendengarkan firman Kristus besar sekali. Karena apa? Dilahirkan dari rahim Kristen. Dari bayi kita sudah dengar firman Kristus. Dari anak-anak kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran Kristus. Sampai akhirnya kita ditemukan di sini, mengakui Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika dengar firman, Roh Kudus mendownload iman, timbul iman. Sudah beriman kepada Yesus, maka karya penebusan dosa yang Yesus lakukan di kayu salib berlaku kepadanya. Karena itu Roma 3 ayat 28, manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh melakukan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu dengan kata lain bukan perbuatanmu, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman. Jadi hanya melalui imanlah penebusan dosa terjadi. Melalui penebusan dosa, dosa kita dihapuskan. Dosa kita dihapuskan, jadi sempurna kita. Maka diterima di tempat yang sempurna yang namanya surga. Cuma dengan cara itu manusia bisa diselamatkan. Mengandalkan perbuatan baik, itu yang dikatakan tadi dalam pembacaan kita, kesia-siaan. Jadi jawabnya seperti ini. Iman membuat penebusan dosa yang Yesus lakukan berlaku. Ketika berlaku, dosa kita dihapuskan. Ketika dihapuskan, benar, sempurna di hadapan Allah. Sudah dihapuskan dosa kita, sudah dibenarkan di hadapan Allah, jadi warga kerajaan Allah, baru kita berbuat baik. Ayat 10 dari Efesus pasal 2. Sudah menerima keselamatan, baru kita rajin beribadah, berdiakonia, memberi persembahan. Jadi posisi dari perbuatan baik itu sesudah keselamatan. Kalau ajaran dari agama-agama lain, termasuk ajaran dari Kristen progresif, sebelum keselamatan. Jadi berbuat baik, maka selamat. Berarti perbuatan baik itu syarat. Syaratnya tidak masuk. Tidak bisa memenuhi syarat untuk tiba tinggal di surga. Tidak cukup. Jadi sudah diselamatkan, baru berbuat baik. Mengapa orang rajin ibadah? Sudah diselamatkan. Mengapa harus memberi persembahan, menopang pekerjaan pelayanan? Karena sudah diselamatkan. Mengapa harus mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, pandang agama, pandang ras, suku dan sebagainya? Karena sudah diselamatkan. Bukan supaya diselamatkan. Selengkapnya itu nanti kalau lihat ya di YouTube atau di ada lagi. Ayo, silakan. Itu di bagian satu sini, satu sini, satu sini. Ya silakan. Ibu Minasa. Dinasang senior.
Terima kasih, Rasa. Jadi saya berasumsi atas studi kasus yang disampaikan itu bahwa anak-anak itu yang juga sudah berkeluarga adalah orang yang sudah beriman kepada Yesus. Berarti orang yang sudah diselamatkan. Akan tetapi orang yang sudah beriman dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus masih kenyataannya menyukai hal-hal yang berdosa, masih seringkali hidup dalam hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan karena itu orang yang beriman adalah orang yang harus bertumbuh di dalam kebenaran. Supaya bertumbuh di dalam kebenaran, tentu ada prinsip-prinsip yang sudah kita ketahui bersama, yaitu bertekun di dalam peribadahan, bertekun di dalam firman, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pelayanan. Ini yang namanya pengudusan. Yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa ketika seorang beriman kepada Yesus, karya penebusan dosa yang Yesus lakukan berlaku kepadanya, itu yang disebut dengan pembenaran. Nah, sesudah seseorang dibenarkan, Tuhan mau bekerja melalui Roh Kudus menumbuhkan dia di dalam kekudusan. Makin hari makin bertumbuh di dalam kebenaran. Akan tetapi tidak jarang terlihat bahwa seseorang itu lebih terbuka pada pekerjaan kuasa dosa yang menggodanya, sehingga dia hidup di dalamnya dan bukan justru bertumbuh di dalam Tuhan. Disinilah peranan dan persekutuan di mana dia berada. Yang pertama, persekutuan keluarga sesama beriman kepada Yesus, mama, papa, orang tua, saudara-saudara. Sesudah persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, baik di kolom maupun jemaat secara keseluruhan, aras jemaat. Nah, yang paling penting dilakukan oleh keluarga itu adalah mendoakannya. Itu yang paling penting. Sekali lagi, asumsinya dia adalah orang yang beriman. Kalau dia orang beriman berarti dia anak Tuhan. Akan tetapi Tuhan ingin merubah dia, tetapi Tuhan ingin ada yang mendoakannya. Ini prinsip dari doa yang sebenarnya juga dapat kita elaborasi dalam pembacaan kita tadi. Doa adalah memohon kehendak Tuhan terjadi. Dan kehendak Tuhan adalah anak-anak itu bertumbuh di dalam kekudusan dan bukan merosot di dalam dosa. Maka peran yang paling vital, paling utama dilakukan oleh keluarga, orang tua, saudara-saudara adalah mendoakannya. Terus doakan dengan penuh kesungguhan hati. Dan kita akan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja mengubahkan dia. Ya. Selain daripada doa, tentu menyatakan kasih kepadanya, bukan kebencian. Walaupun menyatakan kasih itu bukan tidak ada ketegasan. Kalau anak itu sudah keterlaluan, maka orang tua perlu tegas. Tegas dalam bicara, kata-kata, tegas juga di dalam tindakan. Tetapi jangan semuanya tegas. Ada yang tidak perlu tegas, tapi bicara dengan kasih, dengan lembut. Tetapi jangan semua lembut. Ada situasi dan kondisi di mana orang tua harus tegas, baik dalam kata maupun tindakan. Nah, jadi pertama, doakan dia dengan teguh. Kedua, perlihatkan respons-respons, perilaku-perilaku, tindakan-tindakan kasih kepadanya. Ini baru dalam konteks keluarga. Maka percayalah, kalau dia memang anak Tuhan, pasti berubah. Kalau ternyata orang sedoakan terus, menyatakan kasih, tidak bertobat, tidak berubah-ubah sampai dia mati, terus hidup dalam dosa, yang tidak pernah datang ke ibadah, biar kasih nasihat, tidak pernah berubah, orang boleh ambil kesimpulan walaupun di dalam kesedihan, walaupun kita tidak menghakimi, sebab keselamatan itu adalah hak Tuhan dan hanya Tuhan yang tahu. Tetapi belajar dari Alkitab, kalau ternyata dia tidak berubah, bertobat,
berarti dia bukan orang yang beriman kepada Yesus. Mungkin cuma tercatat sebagai anggota gereja, mungkin KTP-nya Kristen, tapi di hatinya Yesus tidak pernah bertahta sebentar. Berarti dia bukan orang yang dikatakan di ayat 30 tadi, yang ditentukan untuk dipanggil dan dibenarkan. Ya, boleh begitu Ibu? Pasti. Sini satu. Laju kanan, baru laju paling kanan. Satu. Tetap menutup. Biar kalau ada istilah tetap kita tunggu. Silakan, ayo, jangan malu-malu. Tahu kan jangan malu. Apalagi di Lydia sana, banyak pertanyaan nih. Dia kalau suruh hafal 4 HVS, Purba Rama, hafal berapa apalagi cuma bertanya. Nah, ada, silakan. Oh, ada. Pokoknya dilanjutkan siapa saja. Terakhir yang mengajar paling banyak. Atau mana yang lebih dulu paling kanan dulu boleh. Tetap lanjut ini harus. Halo. Silakan. Manfaatkan waktu yang ada. Iya, Ibu Moses Rami, saudara atau Musa dan Moses itu cuma beda di bahasa, sama dekorong bisa saudara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam ayatnya yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan juga tadi dikatakan bahwa Allah itu berkuasa, Allah Maha Tahu, Allah mengasihi kita dengan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah mohon berikan penjelasan mengenai rencana-rencana Allah bagi manusia yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Hebat sekali. Ini Ibu Moses Rami, Bapak diam. Ramu baru bagus. Ini pertanyaan luar biasa. Bapak diam, ramu baru serta apa yang luar biasa. Jangan berformal. Sampai yang penting kan? Boleh tahu. Jadi rencana-rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bagi manusia, yang pertama ialah penebusan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, rencana Allah untuk menebus manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Karena itu di ayat mana bagian-bagian pasal awal Kejadian, di mana firman mengatakan Allah berfirman kepada ular yang adalah simbol dari iblis. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dengan tumit, maksudnya keturunan dari Hawa dan Adam, akan meremukkan kepala dari ular, akan meremukkan kuasa dari iblis. Oleh Yohanes Calvin itu disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama. Jadi sudah direncanakan Yesus itu sebagai keturunan dari Adam dan Hawa, secara manusia, secara daging, yang sebenarnya adalah inkarnasi dari Allah, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia dan memerdekakan manusia dari
kuasa maut oleh pekerjaan iblis itu. Jadi rencana Allah yang pertama adalah penebusan dosa bagi manusia supaya manusia diselamatkan. Yang kedua, memulihkan gambar Allah yang rusak oleh karena dosa. Itu yang saya sebutkan tadi. Membuat orang-orang percaya itu mengalami pertumbuhan di dalam kebenaran oleh pekerjaan Roh Kudus dan Firman. Jadi dua entitas ini, Roh Kudus dan Firman, itu yang menimbulkan iman. Roh Kudus dan Firman itu juga yang menumbuhkan orang-orang percaya di dalam tabiat-tabiat atau karakter-karakter Kristus. Dan yang ketiga, membuat manusia terpelihara di dalam anugerahnya. Jadi meski sementara hidup di Samaria mendatangkan banyak kesulitan, penderitaan, tetap Tuhan Allah yang menjamin terpelihara, tetap teguh, tetap setia, kadang-kadang melawan. Mari berubah seperti yang saya jelaskan tadi. Tuhan yang menggerakkan dia untuk berubah, untuk bertobat, tetap terpelihara dalam segala kebutuhan sampai tiba pada kemuliaan kekal, yaitu hari Tuhan. Nah, 4 hal ini, 4 rancangan Allah ini, yaitu penebusan. Yang kedua, memulihkan gambar Allah. Yang ketiga, pertumbuhan di dalam kekudusan. Dan yang keempat, kemuliaan kekal, yaitu hari Tuhan. Itu dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu kerajaan Allah. Rancangan Allah bagi kebaikan manusia adalah menghadirkan kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah realita dan kehadiran pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia dan alam yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa, untuk mengubahkan dunia, alam termasuk di dalamnya manusia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa itu kembali ditebus menjadi miliknya, yang bertumbuh di dalam dia, dipelihara di dalam dia, sampai pada kepenuhan kerajaan Allah itu saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu kalau orang merumuskan jadi satu frasa akan rancangan-rancangan kebaikan Allah yang tersedia bagi kita. Itu ya. Boleh? Terakhir dari lajur kanan. Tuh, ibu-ibu ini nih, kira ya poli, jatuh ya boleh. Poli kalau di kolom 7 tuh pemantik dan pertanyaan-pertanyaan. Waktu kacamata di belakang sana bukan main-main ya beliau berpikiran. Banyak masukan-masukan dari beliau. Mungkin masukan tuh merah ini, hitam putih ini bukan main-main ya boleh. Ya ibu poli, mestinya pancing. Teknologi adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anugerah Allah kepada manusia dan bahkan kepada ciptaan alam ini. Karena Allah menciptakan manusia dengan memiliki akal budi. Makhluk-makhluk ciptaan yang lain tidak memiliki akal budi. Kelebihan manusia adalah memiliki akal budi. Makhluk-makhluk yang lain hidup berdasarkan naluri, tetapi manusia hidup berdasarkan akal budi. Sehingga akal budi yang kemudian dimaksimalkan melalui apa? Melalui berpikir, melalui belajar, melalui menganalisa, menghasilkan ilmu pengetahuan yang makin maju dan teknologi-teknologi yang makin maju. Kemajuan teknologi menggambarkan betapa luar biasanya zat-zat yang ada di dalam otak yang kita sebut sebagai akal budi itu. Dan ketika kita melihat betapa luar biasanya otak yang di dalamnya ada akal budi itu menunjukkan betapa luar biasanya Allah kita. Allah kita adalah sumber pengetahuan yang memiliki semua pengetahuan. Dia berbagi pengetahuan kepada manusia melalui akal budi.
Tetapi manusia harus mengembangkan akal budinya agar supaya memiliki pengetahuan. Pada abad sampai abad ke-16, itu yang disebut abad pertengahan, manusia kurang memaksimalkan akal budinya. Dan bahkan agama dalam hal ini Kristen di barat ya, menutup akses pada memaksimalkan kemajuan berpikir manusia. Oleh karena apa? Oleh karena waktu itu manusia masih mempercayai tahyul-tahyul, dan bahkan gereja juga masih mempercayai tahyul-tahyul. Sehingga akal budi belum berkembang. Gereja melarang umatnya untuk membaca kitab suci, sehingga pengetahuan belum begitu berkembang. Tetapi pada abad ke-16, ketika Martin Luther dan Johannes Calvin beserta Zwingli dan reformator-reformator lainnya melakukan reformasi terhadap gereja, salah satu hal yang mendatangkan perubahan pada gereja ialah semua boleh baca Alkitab. Sehingga mulai terkuak satu demi satu akan rahasia-rahasia kebenaran, termasuk kebenaran bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan salah satu keserupaan dengan Allah itu adalah akal budinya. Dan ternyata ketika Tuhan Allah mempercayakan tanggung jawab kepada manusia yang disebut atau dikenal dalam kalangan akademis teologi sebagai mandat budaya, manusia harus mengelola alam semesta ini demi kemajuan kebudayaan, kemajuan akan kehidupan manusia. Maka itu harus pakai ini, akal budi. Sebelumnya tidak dimaksimalkan. Malah pernah ada siapa ya, Galileo Galilei atau Kopernikus, yang kemudian mengkritik pengetahuan pada waktu itu bahwa bumi ini ternyata bulat, bukan datar. Kan ajaran gereja bumi ini datar. Termasuk sampai di Perjanjian Baru, dalam kerangka berpikir bumi datar, kota Roma dianggap sebagai ujung bumi karena bumi ini datar. Jadi kalau di Kisah pasal 1 dikatakan Injil diberitakan dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu maksudnya Roma, ujung bumi. Berdasarkan kerangka berpikir bumi ini datar. Nanti pada abad ke berapa itu? 17 barangkali, Kopernikus menemukan bumi ini ternyata bulat, dan bumi ini ternyata bukan pusat dari semesta. Pusat dari semesta adalah matahari. Ajaran kosmologi pada waktu itu, bumi adalah pusat dari semesta, dan segala benda-benda angkasa berputar, berotasi mengelilingi bumi. Ternyata keliru. Kopernikus mengemukakan data-data hasil penelitian berdasarkan rasio akal budi. Ternyata kosmos ini bersifat heliosentris, berpusat pada matahari, bukan geosentris, berpusat pada bumi, bukan. Tetapi apa yang terjadi? Gereja menganggapnya sesat, menangkapnya, menyuruh agar supaya dia menyangkali penemuannya. Dia tidak mau. Ini saya bisa buktikan, dalil-dalil ilmiahnya saya bisa buktikan. Maka Kopernikus kemudian dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Bayangkan jahatnya gereja pada waktu itu, karena belum terbuka dalam hal memaksimalkan rasio ilmu pengetahuan. Begitu reformasi terjadi, cakrawala berpikir mulai mengalami perubahan. Maka sejak abad ke-17 mulai terjadi kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan lama yang sudah mulai diletakkan dasar-dasarnya oleh para filsuf Yunani mulai diangkat kembali, dipelajari kembali, sehingga kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan, filsuf-filsuf yang baru di Barat, di Jerman, Inggris, Prancis, dan dalil-dalil filosofi yang dikemukakan oleh para filsuf itu kemudian menjadi dasar berkembangnya ilmu. Lalu ilmu mulai kemudian berkembang, tersistematisasi, terbagi-bagi menjadi rupa-rupa ilmu, dan mengalami perkembangan kemajuan sampai sekarang ini. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi luar biasa. Dulu pengetahuan alam luar biasa.
Sehingga gravitasi ternyata dapat ditemukan bisa diatasi dengan ilmu aerodinamika. Maka gravitasi dapat diatasi dengan ilmu aerodinamika, muncullah ciptaan pesawat terbang. Gravitasi kan membuat segala sesuatu yang ada di atas jatuh ke bawah. Tetapi itu rupanya ada yang namanya prinsip atau hukum aerodinamika, sehingga gravitasi dapat dilawan. Maka ada pesawat terbang, ada helikopter, saudara-saudara. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu mendatangkan kemudahan bagi manusia. Dulu mau garap sawah, kebun, mesti pakai tangan, pacul, peda dan lain-lain sebagainya. Sekarang tinggal pakai mesin traktor. Dulu waktu saya masih remaja, mau telepon juta lokal bayarnya mahal sekali, pakai telepon yang mesti berbagi lagi. Untung-untungan lagi bersambung kalau di luar negeri. Sekarang orang boleh bercerita dengan orang yang ada di Belanda, dan saudara yang ada di Amerika langsung dari smartphone. Maju sekali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan praktek hidup kita sehari-hari semakin dimudahkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi di tangan orang-orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, akan membawa dampak berkat kemajuan, kemudahan, kesejahteraan. Di tangan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, akan menjadi ancaman bagi manusia, bahkan bagi dunia ini. Contoh, Adolf Hitler, anak pendeta sebenarnya, tapi jadi ateis di Jerman. Belajar filsafat, dia berpegang pada ajaran-ajaran Marxisme. Marxisme membagi manusia dalam beberapa kelas. Jadi ada kelas atas, kelas bawah. Ada yang berstatus tinggi, berstatus rendah. Lalu kemudian dia mulai mengambil kesimpulan, etnis Yahudi harus dimusnahkan oleh karena menjadi ancaman, berarti status rendah. Maka dia memusnahkan 6 juta orang Yahudi berdasarkan pengetahuan yang dia dapatkan. Di tangan orang yang tidak takut akan Tuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju bisa menjadi ancaman bagi manusia dan ciptaan Allah. Tetapi di tangan orang-orang yang takut akan Tuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi mendatangkan kesejahteraan dan kemudahan bagi manusia. Boleh begitu? Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi sudahkah apa ini? Mau tambah lagi? Ada? Pas. Sudah nafsu dapat pas. Baik, kita akan masuk pada persembahan.